Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Baik Bapak Ibu, semoga semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam semua bentuk ketaatan kepadanya, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu para peserta i'tikaf Masjid Al-Irsyad, apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dalam kitab Tajdidul Iman. Kita sudah sampai di halaman 13 ya. Halaman 13. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sebab-sebab yang bisa menambah iman. Nah, kesempatan kali ini kita akan membaca tentang sebab-sebab yang bisa mengurangi atau melemahkan iman. Di sini kita baca ya, qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis menyampaikan di sini thumma inna hunaka, kemudian sungguhnya di sana juga ada asbabun, sebab-sebab, wa awamilu adidatun, dan juga faktor-faktor yang sangat banyak, wa mutanawwi'atun, dan bermacam-macam, yang kusubihal imanu wa yad'uf, yang karena sebab itu iman yang bisa berkurang atau menjadi lemah. Wa yumkinu, dan memungkinkan anak simaha, kita untuk membaginya ila kismaini ra'isain, ya, menjadi dua pokok pembahasan ya. Wa yatafarra'u anhuma, dan akan bercabang dari dua pokok ini awamilu katsiratun, yakni faktor-faktor yang banyak. Yang pertama ya, pokok atau pembagian yang pertama, al-qismul awal ya, kelompok yang pertama, fahuwal asbabu ad-dakhiliyah, dia adalah sebab-sebab dakhiliyah, dari dalam, sebab internal, awil awamilu adzatiyah, atau ya faktor-faktor dzatiyah, faktor yang berasal dari si orang itu tadi ya, allati laha ta'thirun 'alal imani binaqsi, yang dapat menyebabkan iman itu menjadi berkurang. Jadi ada faktor dari dalam ya. Kemudian wal qismu tsani, kemudian kelompok ya, jenis yang kedua, wal asbabu, yaitu sebab-sebab, wal awamilu al kharijiyah, dan faktor-faktor dari luar, berarti bukan dari orang tersebut, dari luar, pengaruh dari luar, allati tu'athiru 'alal imani bin naqsi, yang bisa mempengaruhi iman menjadi berkurang. Jadi ada dua faktor, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Fa'abda'u awalan, kita memulai dulu bil kalami, dengan ya pembicaraan alal asbabid dakhiliyah, ya, atas sebab-sebab internal dari dalam, allati yakunu mansyauha 'alal insani nafsihi, yang mana kalau sebab dari dalam ini sumbernya adalah dari manusia itu sendiri. Jadi kalau dari dalam itu sejatinya dari orangnya sendiri, makanya tadi disebut juga dengan awamil dzatiyah ya, sebab atau faktor dari dirinya sendiri. Apa faktor dari dirinya sendiri yang bisa menyebabkan berkurangnya iman? Yang pertama adalah al-jahlu. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Wa hadza ahammul asbabid dakhiliyah. Dan ini, ya, ini kebodohan, ahammul asbabid dakhiliyah, sepaling penting dari sebab internal. Wal jahlu dziddul ilmi. Ya, dan kebodohan adalah lawan atau kebalikan dari ilmu. Fakullama annal ilma, maka manakala ilmu itu yazidu fil iman wa yuqawwihi,
ya, tatkala ilmu itu bisa menambah iman dan menguatkannya, fakadzalikal jahlu, maka demikian pula dengan kebodohan, wa qillatul ilmi, ya, dan sedikitnya ilmu, yansau anha dhaful iman, akan menyebabkan imannya melemah. Jadi kalau orang jauh dari ilmu, ya ini otomatis ya imannya bisa melemah. Ya, imannya bisa apa? Melemah. Pun demikian orang yang terjatuh dalam maksiat itu diantaranya juga karena memang tidak tahu. Emang tidak tahu itu maksiat, atau mungkin tidak terlalu tahu tentang akibat dari maksiat itu. Ya, baik akibat di dunia ataupun akibat di apa? Akhirat. Sehingga dia berani untuk melanggar. Kenapa? Karena ya tidak tahu. Ya, karena tidak tahu. Di dunia pun kan juga begitu ya. Ya, dia berani melanggar. Kenapa? Karena nggak tahu resiko. Karena nggak tahu apa? Resiko. Yang melanggar itu ya karena mungkin dia nggak tahu itu pelanggaran. Atau yang kedua, dia berani melanggar karena nggak begitu tahu apa? Resiko. Ya, itu sama-sama kebodohan. Ya, sama-sama kebodohan. Ini ya, dia kok sampai melanggar itu karena memang nggak tahu kalau itu pelanggaran, atau ya dia tahu kalau itu dilarang. Ya, dia tahu kalau dia melanggar, tapi konsekuensinya dia nggak tahu. Ya, sedahsyat apa konsekuensinya kadang dia nggak tahu, sehingga dia berani melanggar. Ya, ini semuanya masuk dalam cakupan apa? Kebodohan. Ya, walihada katsirun minan nusus, oleh karena itu banyak nas-nas, dalil-dalil al-muta'alliqati yang terkait bid'awatil anbiya li aqwamihim, dengan dakwahnya para nabi kepada para kaumnya, bayyanu lahum, menjelaskan kepada mereka, anna sababa, bahwasanya sebab mahum fihi, ya mereka itu terjerumus, ya minasyirki, dari kesyirikan, wal ma'asi, kemaksiatan, wal jahlu, adalah kebodohan. Banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, kemaksiatan itu karena apa? Kebodohan. Ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qalu ya Musa, mereka mengatakan, wahai Musa, ij'al lana ilahan, jadikan kami ya ilahan, sesembahan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya, maka Nabi Musa menjawab, kalian ini kok orangnya bodoh banget sih, gitu kan? Tahu jelas yang menyelamatkan Allah, kan gitu kan? Ya, mosok lihat sembahan selain Allah malah pengen minta dibuatkan, gimana sih? Ya, pernah dilakukan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan perang Hunain. Ya, seperti yang diriwayatkan dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi. Ya, dalam perjalanan perang Hunain, ya ternyata melewati apa? Suatu pohon, namanya Dzatu Anwat. Namanya apa? Dzatu Anwat. Pohon itu ada semacam gantungan-gantungan yang dia digantungkan untuk apa? Senjata-senjata orang musyrik. Dengan mereka punya keyakinan agar senjatanya bertuah menjadi semakin sakti. Maka ketika sebagian kaum muslimin yang masih masuk Islam, yang baru masuk Islam, karena baru masuk Islam ya, kemudian ketika melewati ya pohon tersebut, maka disebutkan dalam riwayat tersebut, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ini lafadznya, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, kami baru saja lepas dari kekafiran, artinya baru masuk Islam, gitu kan. Sehingga belum begitu memahami tentang masalah tauhid syirik, gitu ya. Jadi masih terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan sebelumnya. Ketika melewati satu pohon yang namanya Dzatu Anwat tadi, kepingin, kan mau perang kan, orang musyrik punya apa? Pohon, di sana ada tempat-tempat untuk menggantungkan senjata biar sakti, ya. Orang-orang muslim yang baru masuk Islam tadi kepingin dibuatkan, ya Rasulullah, ij'al lana ya dzati anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, mbok kami juga dibuatkan apa? Dzatu anwat, seperti orang musyrik punya apa? Dzatu anwat, supaya kalau perang pedangnya tambah apa? Sakti. Wah, Rasulullah kaget.
Rasulullah kaget. Ya, kaget, Masya Allah. Ya, Rasulullah mengatakan, "Qultum kama qala Banu Israil li Musa." Kamu ini loh, kok persis ucapannya seperti apa? Ya, Bani Israel kepada apa? Musa. Ini yang dimaksud, yaitu apa? Ij'al lana ilahan kama lahum ya aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan, sembahan sebagaimana mereka punya apa? Sembahan. Ya, nah ini. Ya, karena belum tahu, nganggep ya, nah ini perang. Ya, orang musyrik punya pohon supaya senjatanya jadi sakti. Ini baru masuk Islam pengen dibuatkan juga. Nabi kaget. Kamu ini mirip seperti apa? Ya, ucapan Bani Israel kepada siapa? Musa. Ya, maksudnya ini. Jadi tidak boleh ya dalam Islam ritual-ritual yang seperti itu. Ini pernah diminta oleh sebagian sahabat yang baru masuk apa? Islam. Ya, baru masuk Islam. Ya, jadi kalau dalam Islam ya pedang, ya kuat misalnya pedang. Ya, kuat itu bukan melalui ritual-ritual khusus. Ya, memang bahannya kuat. Ya, juga tidak punya tenaga dalam. Ya. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud juga apa? Mengalami apa? Luka, banyak sahabat yang gugur, ya. Kemudian kita lanjutkan wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman walutan id qala liqaumihi, dan juga terkait dengan Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya atatuna fahisyata wa antum tubsirun. Apakah kamu melakukan perbuatan fahisyah, keji, wa antum tubsirun, sedangkan kalian melihatnya? A'innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kamu ya mendatangi para lelaki untuk menyalurkan syahwatmu, bukan malah justru kepada perempuan? Ya, bal antum qaumun tajhalun. Kalian itu kok bodoh banget. Ya, ada perempuan malah milih apa? Laki kan bodoh. Ya, bodoh. Ya, bahkan kebodohan ini tidak dilakukan oleh hewan sekalipun. Oleh apa? Hewan. Ya, karena saking bodohnya ya, laki-laki suka sama laki-laki. Kapan hamilnya? Ya kan? Tapi malah justru dilakukan oleh apa? Manusia, dan dibela dengan yang namanya apa? Hak LGBT. Ya kan? Ini kebodohan. Ini adalah satu kebodohan, walaupun didukung oleh orang-orang yang katanya pintar. Ini kebodohan. Allah sendiri yang mengatakan, ya bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini orang bodoh. Walaupun dia gelar akademisnya tinggi, ya, tapi kalau mendukung LGBT ini namanya orang apa? Orang bodoh. Allah sendiri yang katakan. Ya, apa namanya? Melalui ucapan Nabi Lut, ya, menceritakan tentang ucapan Nabi Lut, bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang yang bodoh. Ya. Wa qala ta'ala an Ibrahim, demikian pula Allah berfirman tentang kisahnya Nabi Ibrahim, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah, ya, kamu memerintahkan aku untuk menyembahnya, wahai orang yang bodoh? Orang yang menyembah kepada selain Allah itu hakikatnya bodoh. Ya, dia tahu Allah yang menciptakan, kok masih menyembah kepada selain Allah. Ya, Allah sebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Yang menciptakan mereka Allah. Yang memberi rizki kepada mereka Allah. Kenapa mereka berdoanya kepada selain Allah? Ya, kemana? Ya, kok mana bisa-bisanya? Ya, fitrahnya bisa teralihkan. Ya, harusnya nyembahnya kepada Allah, kok bisa-bisanya dialihkan oleh setan nyembah kepada selain Allah? Ya, Allah ingatkan, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhanmu. Kemudian Allah sebutkan sifatnya, alladzi khalaqakum, Allah itu yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Nyembah itu yang menciptakan. Ya, jangan dicipta sendiri, disembah sendiri. Ya, Allah ingatkan.
ya, menggandengkan antara yang seharusnya dilakukan manusia dengan sifat Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu dong. Makanya Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah ayyudzan bin a'dzam, wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar? Maka Rasul mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal engkau tahu Allah yang menciptakan kamu. Ya, orang-orang yang datang ke pohon-pohon keramat, kuburan-kuburan keramat, batu-batu keramat, ketika ditanya sebetulnya yang nyiptakan jenengan niku sinten to Pak D? Ya Gusti Allah. Gusti Allah. Ya, sing paring rezeki sinten Pak D, Mbok D? Gusti Allah. Lah kok nek ujiane nembe sempit rezekine kok malah mboten rajin ten masjid to Pak D? Lho kok malah ten mriki. Nah, itulah bentuk kebodohan mereka. Ya. Harusnya mendatangi Allah Ar-Razzaq, mendatangi Allah As-Samad. Ya, kok malah mendatangi tempat-tempat seperti itu. Nah, gimana? Ini adalah sebuah bentuk kebodohan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya, Qul afa ghairallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kamu menyuruh aku menyembahnya, wahai orang bodoh? Ya, ini juga kebodohan. Kesyirikan itu kebodohan, kemaksiatan itu kebodohan. Ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, Allah juga berfirman, dan wahai para wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kalian, jangan bersolek berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah terdahulu. Ya, bersolek malah justru ya dengan cara bersolek orang jahiliyah sehingga malah justru ya membahayakan diri mereka. Ya, wanita harusnya menjaga dirinya, justru malah menjerumuskan dirinya bisa dalam apa? Kebinasaan. Wal ayatu fi hadzal makna katsira, dan ayat tentang makna ini sangat banyak. Ya, perempuan pakai baju, mohon maaf, yang kecil-kecil, ya kan, bajunya naik motor, bajunya pakai kaos kecil, sudah tahu dia pakai kaos kecil, ketika bonceng motor bajunya ditarik-tarik ke bawah, lo kan bodoh lah. Lah kan dia pengennya bajunya apa? Kecil, ketika sebagian tubuhnya kelihatan malah ditarik ke bawah, lah kan bodoh, wong dia tahu kalau pakaiannya kecil kok. Ya, kenapa nggak ngangkatnya ke atas sekalian? Kok malah nariknya ke bawah? Loh, kenapa ditutupi? Kalau dia nggak pengen kelihatan, ya ditutup. Ya kan bodoh. Ya, masya Allah. Ya, dia buka-bukaan ketika dilihat orang marah, dilihat. Ngapa liatin? Lah kan kamu pakai baju gitu supaya dilihat. Ya, lah kan pengennya dilihat. Lah kok kamu nggak senang kalau dilihat? Nah kamu pakai baju kayak gitu kan supaya dilihat, diperhatikan orang. Lah kalau kamu pas digoda, kok malah marah? Ya, lah kan piye? Ya. Fal jahru ra'sudda, ya, maka kebodohan adalah pangkal dari ya penyakit, ya. Wa asasul musibah, dan termasuk ya asas dari musibah. Fa indama yajhalul 'abdu dinallah, maka setiap kali seorang hamba itu bodoh terhadap agama Allah, wa ma yuqarribu ilaihi, dan perkara yang mendekatkan kepada Allah, yanshau an dzalika fi'lul ma'asi, akan tumbuh darinya, akan muncul darinya perbuatan maksiat. Itu tadinya karena dia nggak tahu atau dia nggak tahu akibatnya, maka dia akan melakukan maksiat. Wal inhiraful bayyin an dinillah, dan penyimpangan yang nyata dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya ya tobat yang diterima Allah lilladzina ya'maluna su', untuk orang yang melakukan ya satu kejahatan, keburukan, bijahalatin, karena kebodohannya,
tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka merekalah orang-orang yang Allah akan terima tobatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sehingga orang yang melakukan dosa, kalau tahu itu dosa, segera bertobat, tidak menunda-nunda. Dalam ayat yang lain Allah katakan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak terus-terusan melakukan apa? Dosanya, sedangkan dia apa? Tahu. Jangan terus-terusan melakukan dosa, karena dosa itu candu. Dosa itu apa? Candu. Segera bertobat. Kalau tahu sudah itu dosa, segera bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan terima tobatnya. Jangan terus-terusan melakukan dosa, ya. Maka diakui di hadapan Allah, ya, harapannya Allah akan mengampuni kita. Jangan sampai kita tenggelam dalam dosa sehingga hatinya akan tertutup karena ya seringnya berbuat dosa tadi, waliyadzubillah. Ya. Kemudian wa makna jahala fi hadhil ayah, adapun makna kebodohan dalam ayat ini, ay jahalatul fa'ili li akibatil maksiyah, yaitu kebodohan pelaku terhadap akibat konsekuensi dari maksiat tersebut. Ya, wallati min ahammiha suhtur rabbi alaihi wa iqabihi. Ya. Dan ya yang paling utama adalah kemurkaan dari Allah wa iqabuhu, dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak paham bahwasanya azab Allah itu pedih. Ya. Dia sehingga dia berani melakukan maksiat. Fa innahu yanghamisu fiha, dia sampai tenggelam dalam maksiat tersebut. Wa takthuru minhu, sampai maksiatnya bertambah. Ya. Dia enggak tahu akibat musibahnya di dunia dan di akhirat yang akan menimpa karena sebab maksiatnya. Ya. Di dunia, di akhirat. Ya. Kalau dia orang beriman, dengan diberikan musibah, ya, di antara hikmahnya Allah pengen membersihkan apa? Dosa-dosanya, hatta syauka yusakuha, sampai duri yang menempel dalam apa? Ya, menancap dalam tubuhnya. Ini diantaranya untuk membersihkan dosanya. Tapi manusia kadang nggak tahu. Dia selalu bersuudzon sama Allah. Ya Allah, dosa saya apa? Gitu kan? Padahal dosanya sangat apa? Banyak. Dia nggak pernah introspeksi. Ya, karena Allah menyebutkan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya musibah yang menimpa kalian itu sebabnya dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Allah sudah memaafkan sangat banyak. Allah sudah banyak memaafkan, kamunya aja yang nggak tahu. Ya, kadang yang dipikir orang itu cuma efek dari musibahnya, ujian. Ya Allah, saya diuji dengan istri saya, dengan anak saya, dengan tetangga saya. Rumah tangga kok kayaknya banyak masalah, anaknya banyak masalah, dalam bisnisnya banyak masalah. Ya Allah, musibah kok datang bertubi-tubi. Ya, musibah kok datang bertubi-tubi. Dia berpikirnya hanya cara menyelesaikan musibah yang ada di keluarganya. Ini caranya gimana? Istri saya begini, anak saya begini. Ya, dia dengan bisnisnya yang dipikir adalah itu. Tapi dia kadang tidak berpikir sebetulnya kenapa banyak ujian, musibah, maksiat. Ya, ibaratnya dalam sebuah rumah, ya, dia merasa terganggu. Ya Allah, rumah saya kok banyak lalatnya. Ya Allah, rumah saya banyak nyamuknya. Ya Allah, rumah saya banyak cacingnya, banyak uget-ugetnya. Dia berpikirnya adalah gimana cara menghilangkan lalat. Ya, pakai lem lalat. Ya, menghilangkan nyamuk, pakai semprotan nyamuk. Ya, dia nggak pernah berpikir introspeksi. Kenapa rumahnya banyak apa? Lalat. Kenapa rumahnya banyak nyamuknya? Kenapa rumahnya banyak uget-ugetnya? Itu dia yang sering lupa. Harusnya apa? Harusnya dia berpikir, kenapa rumah saya banyak lalatnya? Kenapa rumah saya banyak cacingnya? Banyak uget-ugetnya? Bau lagi. Jangan sampai ketika rumahnya bau, ya, kemudian dia beli pewangi disemprotkan. Akhirnya nanti ketika semprotannya sudah hilang, ya akan bau lagi.
Karena dia tidak pernah berpikir penyebabnya. Ternyata penyebabnya itu ada banyak sampah. Ada banyak apa? Sampah. Sampah yang dia kadang ketahui tempatnya atau tidak. Mungkin sampahnya dia nyelip di balik apa? Di balik pintu atau di bawah lemari. Harusnya dia cari itu sampahnya. Dia buang sampahnya, disapu, dibersihkan, dipel. Ya, maka nanti insya Allah akan apa? Lalatnya akan nggak datang lagi. Kalau dia sampahnya masih ada, nyamuknya diusir, datang lagi nyamuk lain, datang lagi lalat lain, karena dia tidak menyelesaikan masalahnya. Ya, seorang penuh dengan kemaksiatan, sampah-sampah dosa dan maksiat sudah mengotori hatinya. Kemudian dalam hidupnya ditimpa banyak musibah. Dia hanya, ya Allah, musibah saya kok seperti ini. Di kantor ada masalah, di rumah ada masalah, dengan anak ada masalah. Dia nggak pernah berpikir hatimu itu banyak sampah dosanya, bersihkan. Ya, dibersihkan, bertobat. Ya, karena maksiat itu akan mendatangkan apa? Musibah. Ya, makanya di antara salaf, para ulama terdahulu itu introspeksi. Kalau dia melihat istrinya bangkang atau kendaraannya, dulu kan kendaraan masih pakai hewan yang bangkang, dia langsung introspeksi. Kenapa istri saya bangkang? Barangkali saya membangkang kepada siapa? Allah. Ini introspeksi para salaf, para ulama terdahulu. Ya, sehingga inilah orang yang jujur terhadap dirinya. Dia harus melihat dalam dirinya. Dia suka membangkang kepada Allah. Ya, ketika istrinya bangkang, kenapa dia nggak introspeksi? Ya, masya Allah. Bahkan di antara salaf itu, ketika melihat rumahnya ada tikus masuk saja, ganggu rumahnya, dia introspeksi, dosa saya apa? Ya. Masya Allah. Ya, ini saking bersihnya hati para ulama terdahulu, selalu melihat sesuatu itu dalam dirinya. Karena Allah sebetulnya sudah memaafkan sangat banyak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu ulahmu. Wa ya'fu an katsir. Allah sudah memaafkan sangat banyak kok. Kamu berbuat dosa maksiat itu nggak langsung dihukum oleh Allah. Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Ya. Sehingga dosamu terhapus. Kalau tidak, Allah berikan ujian, musibah untuk menghapus apa? Dosa. Sehingga di akhirat dia kembali kepada Allah. Dosa-dosanya sudah terhapus dengan ujiannya dulu, dengan musibahnya dulu. Kalau ada guru yang bijaksana, orang tua yang bijaksana, jewer anaknya cekak gitu kan sampai merah telinganya. Seharusnya murid yang bijaksana, anak yang bijaksana langsung introspeksi. Ya, guru saya ini jarang marah, orangnya bijaksana, kok saya dijewer? Jangan sukanya nyalahkan guru. Guru ini kejam, jeweri saya. Guru bijaksana tidak akan jewer kecuali kamu punya masalah. Ya, kamu itu punya masalah. Coba bayangkan kalau pas si anak ini dijewer sama gurunya, kemudian pas istirahat dia datang kepada gurunya, Pak Guru, ya, saya dijewer sama Pak Guru, mungkin saya banyak melakukan pelanggaran. Ya, saya minta maaf kalau saya salah. Mungkin Pak Guru bisa berkenan memaafkan kesalahan saya. Kira-kira kalau bapak ibu jadi gurunya seneng nggak dengan murid yang kayak begitu? Wah, senang lah. Nanti malah dikasih hadiah. Kasih hadiah ya. Kamu itu kesalahannya begini, jangan diulang lagi ya. Tak kasih hadiah. Coba kalau kita mendapat ujian, musibah dari Allah, jangan suka nyalahkan Allah. Ya Allah, salah saya apa? Ya kamunya yang nggak sadar. Datang kepada Allah bertobat, ya Allah, dosa saya banyak, kesalahan saya banyak, maksiat saya banyak, ampuni aku ya Allah. Makanya Rasul diantara mengajarkan doa sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Coba wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa? Aku mengakui dosa-dosaku ya Allah, ampuni aku. Luar biasa. Coba datang menghadap kepada Allah dengan menangis, ya Allah dosa saya banyak. Allah senang enggak? Senang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertobat. Ya. Alangkah indahnya kalau hidup kita seperti itu. Ya. Masalahnya manusia itu berbuat dosa salah, dia enggak pernah sadar. Ujian sudah bertubi-tubi masih merasa enggak punya dosa. Kalau Allah timpakan dosa kesalahan, habis manusia kalau langsung dihukum. Ya, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabba. Kalau Allah berkenan menghukum manusia karena setiap dosa yang dilakukan, tidak ada manusia yang bisa bertahan di muka bumi ini. Dia gibah, lidahnya langsung pelo misalnya. Dia melihat yang haram langsung belean. Ya kan? Dia mendengar yang haram langsung tuli misalnya. Itu para dokter laris itu ya. Ya, Masya Allah. Berapa kali kita melihat maksiat, mata kita masih sehat. Wa ya'fu an katsir, Allah itu maafkan kamu banyak banget loh. Berapa sering kita mendengar dosa, Allah ampuni kok. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi kenapa manusia itu tidak mau kembali kepada Allah? Ketika hidupnya diuji, dia selalu menyalahkan Allah. Itu efek kamu sendiri. Ya. Ini untuk introspeksi kita. Ya. Kemudian apa? Ya. Walihada kullu man asallah. Oleh karena itu setiap orang yang bermaksiat kepada Allah fahuwa yajhalu, maka dia adalah orang yang bodoh. Ma yatarattabu ala hadhil ma'siyah. Dia tidak tahu, dia bodoh terhadap akibat dari maksiyah ini min atrarin, dari berbagai macam kemudaratan, wa akhtarin, berbagai macam bahaya, katsiratin yang sangat banyak fi dunya wal akhirah. Ingat, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya. Dosa kesalahan bisa dihapus dengan tobat, tapi terkadang ketika orang ini nggak sadar-sadar, Allah hapuskan dengan apa? Musibah. Ya. Mungkin ada orang yang baru hijrah, dulunya suka memakan harta yang haram atau melakukan yang haram, dia memberi makan anaknya dengan yang haram. Ketika dia sudah sadar hijrah, kok banyak musibah? Dia harus husnudon. Barangkali dengan sebab itu Allah bersihkan dosa-dosanya. Saya sebelum hijrah sehat-sehat saja, setelah hijrah kok malah apa? Sakit-sakitan. Barangkali dengan itu Allah ingin membersihkan dosanya. Berapa banyak harta yang dia makan dari barang yang haram. Ya, Masya Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah, sehingga dia menghadap kepada Allah bersih, tidak membawa apa? Dosa. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa melemahkan iman adalah al-ghaflah, lalai. Fa idza ghafala al-insanu, ketika manusia lalai amma khuliqa lahu, terhadap tujuan dia diciptakan, dhaufa imanuhu, imannya akan melemah. Sama ya, kita saja di dunia anak sekolah, kalau dia nggak tahu target tujuan yang dikejar, ya males dia. Ya, kalau anak sekolah itu tidak tahu tujuan dia sekolah apa, target yang harus dia dapatkan, ya sudah, dia malas belajarnya. Orang hidup di dunia ini kalau tidak tahu tujuan dia hidup, cita-cita hidup, ya
akan lemah imannya. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala dhamma al-ghaflah fi kitabih. Sungguhnya Allah mencela kelalaian di dalam kitabnya. Wa hadzara asyadda tahdhiri, dan memperingatkan dengan sepaling keras peringatan min sabilil ghafilin, dari jalannya orang yang lalai. Wa bayyana rabbuna fi kitabihi, dan Tuhan kita menjelaskan di kitabnya, annaha sifatul kafirin, ini adalah sifat dari orang kafir, karakter orang kafir. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, sungguhnya kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami itu lalai, tidak memperhatikannya. Ya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka hanya mengetahui yang nampak dari dunia saja, sedangkan terhadap akhiratnya lalai. Ya, mereka lalai. Ya. Yang mereka kejar yang nampak-nampak dari dunia, kenikmatan-kenikmatannya, energinya, pikirannya, tenaganya habis untuk itu, karena nampak. Adapun akhirat tidak nampak, makanya kurang semangat. Allah ingatkan, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak, berbangga-bangga dalam urusan dunia telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah, dari akhirat, sampai kamu masuk ke kubur. Ya, kamu kan tidak tahu toh kehidupan akhirat, dahsyatnya neraka. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kamu nanti akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, nanti kamu akan tahu loh. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kamu tahu dengan ilmu yang yakin, la tarawunnal jahim, kamu melihat neraka. Masya Allah. Bagaimana kalau orang sudah ditampakkan di depannya neraka, baru ingat tentang hidupnya di dunia? Ketika di akhirat neraka ini ditarik, ditampakkan di hadapan manusia, dan manusia harus melewatinya. Allah berfirman, waji'a yawma idim bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Allah katakan, ketika neraka itu dipertunjukkan, neraka di bawah ditontonkan. Nah, sudah ini baru lihat ya. Neraka ditontonkan kedahsyatan neraka, kengerian neraka, barulah dia sadar. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Manusia baru ingat tentang apa yang telah mereka perbuat, dan saat itu apa yang dia lakukan, yang dia ingat saat itu tidak bermanfaat. Masya Allah. Ya. Dia di dunianya taunya ya mengejar yang nampak, tapi di akhiratnya dia lalai. Ketika neraka sudah ditampakkan, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, manusia baru teringat. Ternyata apa yang diingatnya sudah enggak bermanfaat. Kemudian dia baru berandai-andai, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya di dunia aku melakukan amal saleh dalam hidupku, tapi sudah tidak bermanfaat, karena yang dia kejar yang nampak-nampak. Ya, Masya Allah. Kamu nanti akan lihat neraka, ya, dengan yakin. Ya, Masya Allah. Ya, akan ada kehidupan setelah apa? Dunia. Kita di dunia ini Bapak Ibu bisa makan, bisa ketawa. Kalau dijubit apa? Sakit. Saat tiba ruh dicabut, jasadnya dijubit, sakit atau tidak? Tidak. Sekarang pertanyaan, kemana larinya yang dulu pernah merasakan apa? Sakit. Apakah hilang begitu saja? Enggak, dia pindah alam.
dia masih bisa merasakan nikmat dan merasakan apa? Sakit. Masya Allah. Ya. Tubuh kita di dunia hanya sebagai wadah seakan-akan. Ya. Kenapa kita melalaikan kehidupan setelah mati kita? Ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fal ghaflatu, adapun lalai wahya sahwun ya'taril insan, ini lupa yang kadang menimpa manusia, daun khatirun, adalah penyakit racun yang sangat berbahaya, yusibul insan, dia bisa menimpa manusia, wa yub'iduhu an dzikrillah, bisa menjauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa nimtithali amrillah, tunduk terhadap perintah Allah, ya, wat maknani li taatillah, ya, bisa memalingkan dari ketenangan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan dalam beribadah kepada Allah, ya, dia lalai, ya. Nah, itu di antara yang bisa melemahkan iman. Kemudian beliau menyebutkan yang ketiga, al-i'rad, berpaling. Apa? Berpaling. Ini juga melemahkan iman. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang berpaling dari ayat-ayat Tuhannya tsumma a'rada anha? Ya? Siapakah yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah? Inna minal mujrimina muntaqimun, sungguhnya kami akan menyiksa orang-orang yang berdosa tadi. Terkadang dinasihati dengan ayat Allah, ya sadar dia, tahu saya salah, tapi dia berpaling, tidak mau menerima. Ya, kami akan siksa para pendosa tersebut. Ya, Masya Allah. Ya. Fal-i'radu amma amara Allahu bihi min sifatil mujrimin. Adapun berpaling dari perintah Allah adalah sifat para pendosa. Alladzina yantakimullahu minhum, yang Allah akan menghukum mereka. Wala yanbaghi li 'abdin, maka tidak selayaknya bagi seorang hamba, indama yasma'u kalam Allah, ketika dia mendengar kalam Allah, au yasma'u hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu ridha anhu, dia berpaling. Dia tidak suka, ya, karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Hati-hati, Allah akan hukum dia. Ya, dia tidak suka, ya, dia berpaling. Ya, balil wajib, bahkan wajib, ayat bila ala taatihi, ya, dia segera melakukan ketaatan, ya, wamtithalihi, ketundukan, wattibaihi, dan mengikutinya. Sebisa mungkin perintah Allah, larangan Allah, ya, ini kita perhatikan, ya, ini kita tingkatkan kemuliaan seorang diukur. Ya, inilah yang dikatakan para ulama dengan takwa. Takwa adalah ittikhadu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Semakin seorang bisa, ya, dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka ketakwaannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya. Wa sahha an Abi Waqid al-Laitsi, dan terdapat riwayat yang sahih dari Abu Waqid al-Laitsi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil majlisi, ketika beliau sedang duduk-duduk di majlis, wan nasu ma'ahu, dan beliau dikelilingi oleh para sahabatnya, manusia bersama beliau, id aqbala thalathatu nafar, saat itu, ya, lewatlah 3 orang, ya, fa'aqbala ithani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dua bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahidun, kemudian yang satunya pergi. Ya, qala, kemudian diceritakan di sini, fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka pun berada, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa amma ahaduhuma, salah satunya dari yang 2 ketemu dengan Nabi tadi, ya, fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha,
ya, dia melihat ada celah dalam majelis halaqah tersebut, kemudian dia langsung duduk di sana. Ya. Kemudian wa amal akhar, adapun yang kedua fajalasa khalfahum, duduk di belakang. Ya, duduk apa? Di belakang. Wa amma tsalis, kemudian yang ketiga fa adbara dzahiban, ya, pergi. Ya, yang ketiganya malah justru pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika sudah selesai, ya, sudah majelisnya sudah selesai, Rasul mengatakan, ya, ala ukhbirukum anin nafari thalathah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhum, salah satu dari mereka, fa'awa ilallah fa'awahullah, ya, dia menghadap berlindung kepada Allah, maka Allah berikan perlindungan kepadanya karena semangatnya dalam majelis. Wa amal akhar, adapun yang lainnya, yang kedua, fastahya Allahu minhu, dia malu-malu, maka Allah pun malu-malu sama dia. Wa amal akhar, adapun yang lainnya dia malah justru pergi, fa'arada, ya, dia berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Ya. Kemudian an-nisyan, lupa. Ya. Fa idza nasiyal 'abdu ma umira bihi, ketika seorang hamba lupa terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dhaufa imanuhu, dia akan lemah imannya. Wa nisyanu nau'an, adapun lupa itu ada 2 model. Yang pertama, nisyanun la yu'daru fihil insan, lupa yang manusia tidak diberi udzur karenanya. Ada lupa yang tidak diberi udzur. Apa itu? Wa huwa ma kana asluhu an ta'ammudin minhu, yaitu yang asalnya karena kesengajaan. Ya sebetulnya sengaja dia. Ya, kemudian lupa, ini tidak dikasih apa? Udzur. Ya. Wa min hadzal nau' qauluhu ta'ala, model yang seperti ini adalah seperti firman Allah, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, janganlah kamu menjadi seperti orang yang melalaikan, melupakan Allah, nanti Allah akan jadikan dia lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya, karena lupanya dijarak. Ya, dia sengaja, secara asalnya dia itu apa? Ya, sengaja. Ya. Sehingga dia tidak diberi udzur karenanya. Ya, karena lupanya ini karena ada faktor, ya, kesengajaan. Sudah waktunya sholat, ya, diuntur-untur, ya, karena rapat, ya, sudah 1 jam 2 jam berlalu, waktunya tinggal 30 menit, ya, nanti. Akhirnya saking asiknya ngobrol atau rapat, ya lupa. Ini lupanya karena ada faktor apa? Kesengajaan. Ada faktor kesengajaan. Ya, ada faktor kesengajaan. Ya. Kemudian yang kedua, wa na'un yu'daru fihil insan, lupa yang manusia diberikan udzur. Wa hadza ma lam yakun an ta'ammudin minhu, ini karena asalnya bukan karena kesengajaan. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan engkau hukum kami karena kami lupa atau kami salah. Wa qad ja'a fil hadis, dan ada dalam sebuah hadis terkait dengan ayat ini, annallaha ta'ala qala, Allah berfirman, fa'altu, ya aku lakukan. Artinya manusia diampuni kalau dia lupa. Ya, lupa, ya karena nggak sengaja, ya, dalam puasa dia nggak sengaja apa makan, ya karena nggak sengaja, ya diampuni, ya karena memang tidak apa, ya sengaja, ya. Kemudian diantara yang bisa menyebabkan lemahnya iman, fi'lul ma'asi wartikabud dzunub, melakukan kemaksiatan dan terjerumus dalam dosa-dosa. Ya. Fakullama annal imana yazidu bitta'ah, maka ketika iman itu bisa bertambah dengan ketaatan,
fawa yanqusu bil maksiyah, maka iman bisa berkurang karena maksiat. Wa anwa'ul ma'asi katsiratun, ya, jenis-jenis maksiat itu banyak sekali. Waqad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya jumlatan wa tafsilan, secara global atau rinci. Ya, Rasul sudah jelaskan, ada yang global, ada yang rinci. Ya. Wa bayyana al-kaba'ir minadz-dzunub was-shaghair. Rasul juga menjelaskan tentang dosa-dosa besar, minadz-dzunub, dari dosa-dosa was-shaghair, dosa-dosa kecil, bi a'dhami bayanin wa awdahihi, dengan sepaling besar gamblang penjelasan dan paling jelas. Ya, sudah dijelaskan. Ya. Ya, seperti ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi 7 dosa besar yang membinasakan misalnya. Ya, di antaranya menyekutukan Allah, sihir, ya, dan yang lainnya, durhaka kepada orang tua dan yang lainnya. Ya. Ya, ini dosa-dosa besar. Ya, sehingga para ulama menjelaskan apa perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah kriterianya ketika dosa tersebut diancam dengan laknat, dengan siksaan di akhirat, dengan ditegakkannya hukum had, ya, di dunia ini, maka itu dosa besar. Ya, adapun dosa kecil yang selain itu, contohnya mencuri, ada hukuman hadnya, dipotong tangannya, berarti dosa besar. Berarti apa? Dosa besar, karena ada ancamannya. Ya, kemudian misalnya menyembelih untuk selain Allah, ini juga dosa besar. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, karena kesyirikan. Ini dosa apa? Besar. Karena diancam dengan apa? Laknat. Ya, adapun dosa-dosa kecil yang selain daripada itu, ya, selain daripada itu, ya, intinya kalau disebutkan ancaman-ancaman yang secara tegas, itu dosa besar, sehingga betul-betul harus dijauhi. Ya, adapun dosa-dosa kecil ini bisa dihapus dengan amalan-amalan. Ya, banyak amalan seperti al-jum'atu, ya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati, ya, wa ramadan ila ramadan, ya, ya, seperti salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, ya, puasa Ramadan, ya, itu bisa menghapus apa? Dosa. Yang dimaksud adalah dosa kecil. Kalau dosa besar belum bisa terhapus. Dosa besar itu harus dengan apa? Taubat. Jadi misalnya orang membaca hadis, ya, yaitu misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dihapus dosanya yang telah lalu. Itu bukan berarti dulunya dia nyuri, dosanya dihapus. Yang dihapus dosa kecil. Ya, dosa besar itu harus dengan taubat. Ya, dosa besar harus dengan taubat. Sedangkan syarat taubat itu ada 5. Ya, taubatan nasuha. Yang pertama ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Bukan kepeksa. Tobat ora kowe ya, tobat. Kamu jangan umbi-umbi terus loh. Tobat kowe, tobat karena digebuki. Tobat. Ya, ya, bukan karena Allah. Ya, nanti kalau ada uang beli lagi dia. Ya, karena taubatnya bukan karena Allah. Yang kedua dia menyesal. Ya. Yang ketiga dia meninggalkannya, harus ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan. Kalau dia dulunya penjual minuman keras misalnya, kalau dia sudah menyatakan tobat, ya sudah ditinggalkan pekerjaan minuman kerasnya itu baru namanya taubat. Ya, ditinggalkan. Ya, kemudian yang yang keempat, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kemudian yang kelima, ya, syarat diterimanya tobat adalah
dilakukan sebelum pintu tobat tertutup, yaitu nyawa sudah sampai tenggorokan atau matahari terbit dari apa? Barat. Ya. Ini kasih sayang Allah. Allah masih menerima taubat sebelum detik-detik kematiannya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah masih berkenan mengampuni ya atau menerima taubat seorang hamba sebelum dia nyawanya sampai tenggorokan. Di antara bentuk kasih sayang Allah, dan dosa besar harus dengan taubat. Ya. Ya, dosa meninggalkan sholat, ya, dosa tidak berpuasa, ini taubat, tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan. Ya, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siyamu yaumi arafah tasibu ala Allah ayu kafir sana allati qablahu wallati ba'dahu, kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang. Itu maksudnya adalah menghapus dosa-dosa apa? Kecil. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Dulunya nggak sholat ya harus taubat. Dulunya durhaka sama orang tua ya harus taubat. Ya. Dulunya memakan harta yang haram ya harus taubat. Ya, harus taubat. Ya, harus taubat. Adapun kalau berkaitan dengan hak adami harus dikembalikan. Ya, dia nyuri, ya Allah saya tobat ya Allah, tapi barangnya masih ada, belum dianggap, dia harus kembalikan. Ya, dia harus kembalikan. Lalu bagaimana jika orang yang mau dikembalikan itu nggak bisa ketemu? Maka dia berinfak, bersedekah atas nama orang yang dizalimi tadi. Misalnya dulu dia jadi pencopet, nyopetnya di terminal. Nyopetnya di mana? Terminal. Wong uyuk-uyukan dicopet, set, lumayan nih, 500.000. Akhirnya dia ya dapat hidayah, tobat, ya Allah, dulu masa muda saya sukanya nyopet, tapi masalahnya saya nggak tahu siapa orang yang sudah saya apa? Copet. Gimana caranya? Dia bersedekah atas nama orang yang dulu pernah dia apa? Copet. Ya, gitu. Nah, itu baru tobatnya bisa diterima. Ya. Kemudian di sini disebutkan, ya, walihada yanbaghi 'alal 'abdi aidan, oleh karena itu selayaknya bagi seorang hamba juga ayya'rifa hijamal ma'asi, untuk mengetahui kadar maksiat. Dia tahu kadar maksiatnya. Ini dosa besar, bahaya ini, masya Allah, jangan dilakukan. Ya, efeknya bisa dunia akhirat. Ya, yatarattabu 'alaiha min khatarin, yang berakibat ya dari dosa tersebut, min khatarin, dari bahaya, wa dararin, dari mudarat, hatta yatahasyaha, sehingga dia takut dan dia menjauhinya. Wa qad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, ada seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, jika dia berbuat kesalahan, nukitat fi qalbihi, akan dicapkan dalam hatinya, nuktatan sauda, satu cap, noktah hitam, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, ya, sukila qalbuhu, apabila dia berusaha untuk ya mencabut atau membersihkannya, beristighfar, bertobat, ya, maka hatinya akan menjadi bersih kembali, kinclong kembali. Wa in ada zida fiha, apabila mengulang lagi akan bertambah lagi, hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutup hatinya. Wa huwa ran, dan inilah yang dinamakan dengan ran, alladzi dzakarallah, yang mana Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yahsibun. Ya, dalam hatinya ada ran, ya, karena sebab dosa yang dia kerjakan. Ya, kemarin sudah disebutkan pula ya bagaimana perumpamaan hati seperti baju putih, ya, ketika kena noktah, noda, ya langsung dibersihkan, nanti akan bersih lagi. Tapi kalau dibiarkan terus, maka bajunya akan semakin kotor. Hati juga seperti itu. Kalau berbuat dosa, hatinya nggak nyaman karena ada kotoran, ya, ada sampah dosa tadi, nggak nyaman dia, harus segera dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan akan jadi ron, sehingga dia tidak merasa ya
bermasalah dengan dosanya, dia akan nyaman, wong hatinya sudah kotor kok. Ya, hatinya sudah kotor. Bahkan dia waliyadzubillah malah nyamannya dengan dosa dan maksiat. Nyamannya dengan dosa dan maksiat waliyadzubillah. Ya, maka ini adalah ron. Maka seorang hendaklah ketika berbuat dosa dia segera bertobat di dunia. Ya, diakui di dunia sebelum nanti dipaksa untuk mengaku di akhirat. Makanya para ulama menyebutkan ya, model hisab di akhirat itu ada 3. Model hisab di akhirat itu ada berapa? 3. Yang pertama dihisab tanpa hisab. Maksudnya dihisab tanpa hisab ya tanpa hisab. Ya, dia masuk surga tanpa apa? Hisab, tanpa azab. Ini derajat yang sangat tinggi. Kemarin sudah disebutkan di antara karakternya adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya sangat kuat sekali kepada Allah. Ya. Tidak terpikirkan untuk melihat sesuatu bernasib sial, ya. La yatatayyarun, tidak merasa bernasib sial. Karena tawakalnya kuat kepada Allah. Ya. Ya. Tidak merasa ketika melihat cicak jatuh, wah pasti ada bencana, nebrak kucing akan ada musibah, ya, atau yang lainnya. Tidak melakukan tatoyur, tawakalnya kuat sama Allah. Ya, walaupun setan kadang membisik-bisikkan, ya, dengan melihat sesuatu kadang jadi was-was. Itu bisikan-bisikan setan. Tapi seorang langsung ingat kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Ya. Sehingga Rasul mengajarkan doa apabila dalam diri kita itu dihinggapi rasa was-was dari setan ketika melihat atau mendengar sesuatu, untuk langsung mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu berasal darimu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan itu karena apa? Izinmu. Ya, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dirimu. Karena terkadang kita melangkah, mendengar, melihat, itu terbisiki oleh apa? Setan. Nanti begini langsung. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Insya Allah bisikan-bisikan setan itu akan dihapus. Tidak ada was-was lagi. Ya, tidak ada was-was. Ya. Kemudian hisab yang kedua namanya hisaban yasira, hisab yang mudah. Dan ini yang dikenal dengan nama al-arad, hanya dipaparkan saja. Hisabnya mudah. Dia melakukan dosa di dunia ini ditutup sama Allah. Siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa? Semuanya pernah. Dosanya ditutup sama Allah, kemudian dia bertobat. Maka di akhirat ketika dia dihisab akan ditutup dari pandangan makhluk. Masya Allah, hisabnya mudah, tidak dipermalukan di hadapan seluruh makhluk, karena dia di dunia menutup dosanya dan dia bertobat kepada Allah. Tapi dalam catatannya tetap tercatat dia berbuat apa? Dosa. Supaya dia tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil. Maka dia ditutup dari seluruh pandangan makhluk, kemudian dipaparkan dosa-dosanya. Ya, kemudian akan dikatakan kepada orang tersebut, hal ta'rifu dzanbaka, wahai hambaku, kamu akui enggak ini dosamu? Maka dengan ketakutan dia mengatakan, na'am ya Rabb, iya ya Allah, itu dosaku. Dibuka lagi catatan yang lain, hal ta'rifu dzanbaka, ini dosamu juga kan? Dia sembunyi-sembunyi, ternyata tidak luput dari catatan malaikat. Ini dosamu juga kan? Ayo Allah, na'am ya Rabb, iya ya Allah, itu dosaku. Dibuka lagi catatan-catatan dosanya yang begitu banyak, sehingga dia merasa apa? Ketakutan. Dia merasa apa? Ketakutan, karena dosanya ternyata tidak luput dari penguasaan penglihatan Allah. Dosanya sangat apa? Banyak sekali. Kemudian Allah mengatakan, ya,
fa inni qad ghafartu laka. Aku sudah ampuni hambaku. Dosanya sangat apa? Banyak. Kemudian Allah katakan apa? Fa inni qad ghafartu laka. Aku sudah ampuni. Allah hanya tunjukkan ini dosamu dong. Ini kamu dulu pernah melakukan dosa kan? Iya ya Allah, iya. Sampai dia ketakutan, kemudian Allah katakan apa? Aku sudah ampuni. Masya Allah. Ini hisabnya apa? Mudah. Hisabnya apa? Mudah. Walaupun menakutkan juga. Tapi karena ilmu Allah, karena keadilan Allah tetap dicatat. Tapi karena dia menutup dosanya, dia bertobat. Maka untuk apa harus dicecar dengan banyak pertanyaan? Kan sudah cukup, ditunjukkan saja ini dosamu kan. Wong dulu di dunia barangkali dia sudah akui kok. Kemudian dikatakan ya sudah, aku ampuni. Masya Allah. Ini hisab yang apa? Mudah. Ya, ini hisab yang mudah. Allah itu sayang sama hambanya. Ya, sayang. Makanya biasanya seorang yang melakukan dosa-dosa besar kok sampai ketahuan orang, itu berarti dia sudah sering melakukannya. Sehingga dengan itu barangkali Allah tampakkan supaya ada orang yang menasihatinya. Ya, baik dinasihati atau dihukum. Kalau dia misalnya ketahuan mencuri misalnya, langsung ketangkep, kemudian dia diinterogasi, berapa kali kamu mencuri? Baru pertama, biasanya bohong. Biasanya bohong. Karena dosa pertama, kedua itu biasanya masih ditutup sama Allah. Dia digerebek di suatu tempat penginapan hotel berzina misalnya, ketahuan. Ketika diinterogasi, berapa kamu selingkuh dengan ini, berzina? Baru pertama kali di hotel langsung ketangkep, bohong dia. Ya, biasanya bohong. Karena saking sayangnya Allah kepada apa? Hambanya. Banyak dosa-dosa manusia itu yang apa? Ditutup. Tapi karena seringnya berbuat dosa, nggak sadar-sadar dibuka sama Allah. Maka waspada dari kecanduan apa? Dosa dan maksiat. Segera tobat. Ya, kalau nggak ketahuan itu karena Allah menutup dosanya. Ya, bertobat. Harapannya hisabnya apa? Mudah. Adapun hisab yang terakhir ini berat. Ini hisaban asiro, hisab yang sulit. Dikatakan oleh para ulama namanya munaqashah. Munaqashah itu ditanya dengan detail sekali. Dicecar. Barangkali di dunia dia berbuat salah, nggak mengakui kesalahannya, ngeles, cari-cari alasan aja. Ya, sudah tahu salah, nggak ngaku salah. Mungkin di hadapan manusia dia bisa menang, di hadapan Allah tidak akan pernah lepas dia. Maka hisabnya bisa sulit, dan inilah yang namanya munaqashah, akan dicecar sampai dia mengaku. Maka kata Nabi SAW, man nukisa al-hisab halak. Barang siapa yang hisabnya di akhirat sampai dicecar dengan detail, pasti dia binasa. Masya Allah. Di dunia dia bisa selamat. Dia melakukan dosa, dia dengan kepandaian lisannya, dia dengan kekayaannya, dengan jabatannya bisa lepas. Ya, seakan jadi orang yang nggak salah. Maka di akhirat jangan pernah merasa bisa lepas, karena ada hisab yang namanya apa? Munaqashah. Man nukisa al-hisab halak. Barang siapa yang dihisab dengan sampai detail, halak, pasti dia akan apa? Binasa. Ya. Kemudian, ya, kemudian an-nafsu al-ammaratu bis-su', ya, yaitu jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ya, karena hakikatnya manusia itu ada bisikan-bisikan hati untuk mengajak yang buruk.
kemarin sudah disebutkan ya, kalau orang dibiarkan nggak ada aturan itu kecenderungannya akan melakukan maksiat. Ya, kalau anak dibiarkan di jalan ya sudah gede hidup di jalan, udah tahu banyak maksiatnya. Manusia terbaik, ya generasi terbaik itu siapa? Generasi terbaik siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Generasi terbaik itu di zaman Nabi Rasulullah. Peringatan, ancaman neraka, hukuman di dunia hati itu pertama kali turun kepada siapa? Para sahabat, manusia terbaik. Manusia terbaik saja masih diancam. Masih apa? Diancam. Disebutkan hukuman hak. Ini padahal manusia-manusia terbaik. Manusia terbaik. Lalu bagaimana? Ya, manusia yang generasi kita yang lemah imannya, ketika model pendidikannya, jangan diancam, nanti bikin trauma. Pendidikan ala barat. Allah saja mengancam manusia-manusia terbaik. Ya, diancam barang siapa yang tidak sholat demikian, tidak membayar zakat demikian, melakukan demikian. Sedangkan kita pendidikan sekarang nggak boleh apa? Ngancam. Ya. Akan muncul generasi-generasi lemah, generasi-generasi ngelunjak. Ya. Walaupun porsinya harus diselesaikan ya. Allah kadang memotivasi dengan apa? Surga. Kemudian Allah mengancam dengan apa? Neraka. Allah memberikan motivasi dengan ganjaran, Allah mengancam dengan siksa. Jangan diancam terus, nanti jadi repot juga. Jangan cuma dimotivasi baiknya terus, nanti melunjak. Ya, harus seimbang. Ya, dakwah itu basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Sungguhnya jiwa itu mengajak ke hal yang buruk kecuali yang dirahmati Allah. Ada yang Allah jaga sehingga jiwa buruknya itu tidak berpengaruh. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu fi khutabihi min syarri an-nafsi. Adapun Rasulullah SAW berlindung kepada Allah ya di dalam khutbahnya dari keburukan jiwa. Qala sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta tolong kepadanya, beristighfar kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, wa min sayyi'ati a'malina, dan keburukan amal kami. Fasta'adza min syarri nafsi wa min sayyi'il amal. Maka Rasul memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa dan dari keburukan amal. Karena kadang jiwa itu mengajak hal yang buruk. Kalau kita mau jujur dengan diri kita, mungkin kita pas lagi nggak ada aktivitas, duduk, kadang terbetik pikiran negatif. Itu bisikan jiwa. Bagaimana supaya Allah berikan perlindungan sehingga bisikan itu tidak berlanjut? Ya, minta berlindung kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya, berlindung kepada Allah. Ya, masya Allah, berlindung. Ya, agar hari-hari yang kita lewati selalu dilindungi Allah. Ya, masya Allah. Diri kita punya sifat buruk, bahkan ketika mau ketika seorang nikah kemudian ketemu dengan istrinya, pertama kali yang dibaca doa apa? Yang sudah pernah nikah apa dulu nggak melakukan ini nikah? Kalau yang belum nikah belajar dulu ya, ketemu sama istrinya, dipegang ubun-ubun apa? Istrinya plak,
Harus belajar. Nanti kalau suami istrinya nggak paham, istrinya nggak paham, ngopot Thomas lagi aneh-aneh gitu. Pegang istrinya, pelak. Ya. Kemudian membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kebaikan dari istriku ini, kebaikan dari tabiat-tabiatnya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan istriku ini dan tabiat-tabiatnya yang tidak baik. Ya, minta sama Allah. Ya, masya Allah. Sampai Rasul ajarkan. Ya, karena kadang istri, anak itu jadi ujian. Jadi apa? Ujian. Ya. Istri itu bisa jadi ujian, bisa jadi apa? Musuh. Ya, gimana ayatnya itu? Ya, fahdharu, ya, untuk kita berhati-hati bahwasanya istri adalah sebagai apa? Bisa jadi musuh ya, untuk kita apa? Bisa waspada. Ya, karena ya inna min azwajikum wa auladikum ya aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, sungguhnya di antara anak dan istri kalian itu bisa jadi apa? Musuh. Maka harus waspada. Betapa banyak orang yang baik, ya misalnya ya kita, misalnya pejabat atau apa ya, sudah jadi pejabat, uang belanjanya apa? Gak banyak, pak, jadi talang orang tahu teles, misalnya. Kebutuhan banyak gini-gini kan. Ya kan boyo ambil dikit-dikit kan ya ora apa-apa. Ya. Akhirnya kalau dibilangin terus akhirnya diujuk-ujuki kebutuhan kita banyak. Akhirnya mulai ngambil pertama kali itu hatinya enggak tenang. Hatinya enggak tenang karena bisikan istri hatinya enggak tenang. Nanti dibujuk lagi. Akhirnya ngambil akhirnya korupsi sudah biasa. Ya, biasa. Karena kadang-kadang ada bisikan, ya, maka harus hati-hati. Ya, hati-hati. Maka ada yang di sini belum menikah? Siapa? Cari istri yang baik, ya, cari suami yang baik, ya. Suami itu ibaratnya bibit, ya. Istri itu ibaratnya apa? Lahan untuk bercocok tanam. Maka ya, bibit yang bagus jangan ditanam di lahan yang gersang, yang buruk. Apakah bibitnya bisa tumbuh? Tumbuh, tapi pertumbuhannya biasanya kurang bagus dan perawatannya susah. Perawatannya apa? Susah. Ya. Lu kan bibit berkualitas iya, tapi ditanam di tempat yang tidak tepat. Demikian pula yang perempuan yang belum menikah, ini lahannya bagus, jangan sembarangan mau ditanamin apa? Bibit. Eman-eman. Lahan berkualitas, ya, ditanami bibit yang tidak apa? Baik. Ya, justru nanti akan menumbuhkan pohon-pohon yang tidak apa? Baik. Hati-hati. Ya, paham Mas ya maksudnya ya, bibit sama apa tadi, lahan, karena pengaruhnya besar. Suami istri itu pengaruhnya sangat apa? Besar, pengaruhnya sangat besar. Ya, ya. Kemudian di sini disebutkan wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi du'a alladhi 'allamahu Abu Bakrin As-Siddiq, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Abu Bakar ya, Masya Allah, di antara manusia terbaik umat ini. Ya. Liyaqulahu fis sabah wal masa' wa 'inda naum, untuk dibaca setiap pagi dan petang dan ketika akan tidur.
Ya, untuk mengatakan kul Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya. Fatiras samawati wal ard, Rabba kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi. Coba perhatikan di sini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari keburukan apa? Setan dan sekutunya. Yang pertama kali diminta apa tadi? Keburukan apa? Jiwanya, supaya dilindungi. Karena bisikan setan dari luar itu kan bisa ngompor, bisa nambah. Tapi dari diri sendiri ini dimintai dulu perlindungan kepada Allah. Ya. Kemudian fa'amaru sallallahu alaihi wasallam ayasta'idza fis sabahi wal masa, untuk berlindung kepada Allah tiap pagi dan petang, wa indan naumi, ketika akan tidur, min syarri nafsihi, dari keburukan jiwanya. Fa innan nafsa ta'murul insan, karena jiwa itu akan memerintahkan manusia bisu, dengan keburukan, wal fasad, kerusakan, wa fi'lal ma'asi, perbuatan maksiat, wa tad'u ilal mahalik, dan akan menyeru kepada kehancuran, wa tas'a ila kulli qabihin, dan akan berusaha mengajak kepada setiap keburukan, fahiya bitab'iha tajri fi maidanil mukhalafati wal i'rad. Ya, dan secara tabiatnya jiwa itu akan berjalan di medan penyelisihan dan medan pembangkangan. Ya, jiwa itu ya defaultnya itu tadi ya, hawa nafsu itu ya ngajak untuk nyelisih syariat. Ya, ngajak untuk nyelisih apa? Syariat. Ya. Udah mungkin gitu. Ini sudah selesai. Besok yang masih terakhir kan kita bahas qismu tsaniyah, yaitu faktor dari apa? Luar. Faktor dari dalam sudah, faktor dari luar. Alhamdulillah kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan besok kita bisa tuntaskan ya. Sekali lagi saya ingatkan, ilmu itu bukan sekedar apa? Thaqafah, tapi ilmu itu khasyah. Khasyah bisa berpengaruh dalam diri kita menjadi lebih baik, lebih takut kepada Allah, lebih bersemangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu, Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.